Hingga akhirnya, hal tersebut pun berujung pada kehamilan Risna. Tanpa mereka sadari, hubungan terlarang mereka malah berujung pada kecelakaan. Risna hamil. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan. Kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Malangnya nasib seorang mahasiswi di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Pada tahun 2025, dia ditemukan meninggal dunia dengan kondisi jasad yang sangat mengenaskan di sebuah jalan buntu. Yang membuat warga sekitar menjadi geger, ternyata korban ini terlihat tengah mengandung. Sungguh miris, korban dihabisi oleh pacarnya sendiri yang ternyata panik karena dia enggan bertanggung jawab atas kehamilan korban. Dan dia memaksa korban untuk segera menggugurkan kandungan. Bagaimana cerita selengkapnya dari kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Motif pelaku dalam melakukan aksi keji ini karena korban menolak permintaan pelaku untuk menggugurkan kandungan hingga berujung emosi dan melakukan Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, tepatnya di Desa Merah, Kecamatan Tualan Hulu, tinggallah seorang wanita muda yang bernama Risna Trisna atau yang kerap disapa dengan nama Risna. Pada saat itu, dia sudah berusia 20 tahun. Di usianya tersebut, dia tengah menempuh pendidikan sebagai seorang mahasiswi semester 3 di salah satu perguruan tinggi yang berada di kota Palangkaraya. Risna berjuang menata masa depan melalui bangku perkuliahan. Sehari-harinya, Risna menjalani keseharian sebagai seorang mahasiswi dengan rutinitas belajar. Ketika kegiatan perkuliahannya sedang berjalan, Risna kerap menetap di wilayah kota Palangkaraya. Sementara itu, di masa libur kuliah, Risna pulang ke rumahnya. Di rumahnya dia tinggal bersama dengan keluarganya. Tidak banyak informasi media yang menjelaskan tentang latar belakang keluarganya tersebut. Tapi diketahui bahwa di mata keluarganya, Risna dianggap sebagai sosok wanita muda yang sederhana, pendiam, dan juga rajin. Selain itu, Risna juga patuh kepada kedua orang tuanya dan lebih banyak menghabiskan waktu di rumah atau justru di kampus ketika berkuliah. Di wilayah tempat tinggal Risna, beberapa kerabatnya juga tinggal di sana. Dua kerabatnya yang tinggal berdekatan dengan Risna adalah kakak kandung dan kakak iparnya, yaitu Edel dan juga Ayu. Bagi lingkungan sekitar, Risna dikenal baik hati dan ramah. Tidak jarang dia menyapa para tetangga yang berpapasan dengannya. Dan di balik kesehariannya tersebut, tidak banyak yang tahu kalau Risna sebenarnya menjalin hubungan asmara dengan seorang pria yang berinisial J. Pada saat itu, J berusia 24 tahun, berbeda 4 tahun dari umur Risna. Diketahui bahwa J merupakan warga kecamatan Tualan Hulu, Kabupaten Kota Waringin Timur. Dia cukup dikenal di lingkungan setempat karena memiliki jabatan sebagai pegawai desa aktif yang sehari-harinya bekerja membantu administrasi dan pelayanan pemerintahan di tingkat desa. Statusnya sebagai perangkat desa menempatkan dia pada posisi yang cukup disegani di masyarakat karena dianggap memiliki peran publik dan tanggung jawab sosial. Namun di balik pekerjaannya tersebut, J diam-diam menjalin hubungan asmara dengan Risna selama 1 bulan. Meski baru berpacaran selama 1 bulan, keduanya sudah saling mengenal cukup lama. Bahkan Risna percaya kalau J akan menikahinya nanti. Maka dari itu, keduanya diam-diam kerap melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri. Hingga akhirnya, hal tersebut pun berujung pada kehamilan Risna. Tanpa mereka sadari, hubungan terlarang mereka malah berujung pada kecelakaan. Risna hamil. Pada saat itu Risna baru menyadari bahwa dia tengah hamil. Dia kemudian memeriksakan diri secara mandiri dan tidak pergi ke fasilitas kesehatan untuk memastikan kondisi kehamilannya. Dia takut kehamilannya diketahui oleh keluarga. Ketakutan itu pun membuat dia ingin menyampaikan kondisinya kepada pacarnya, J. Dia berharap J akan menikahinya dalam waktu dekat agar tidak ada yang mencurigai soal kehamilan di luar nikah tersebut. Akan tetapi, alih-alih bertanggung jawab, J justru meminta Risna agar menggugurkan saja kandungannya. J ingin menghindari tanggung jawabnya, padahal anak yang ada di dalam kandungan Risna adalah anaknya. J seolah hanya menginginkan kesenangan sesaat tanpa memikirkan tanggung jawab. Setelah dia mengetahui kalau Risna hamil,
dia terus menekan Risna untuk segera menggugurkan kandungan dan menganggap bahwa kehamilan Risna tersebut adalah beban dan ancaman terhadap masa depannya. Yang mana hal itu bakal merusak citra dan karirnya sebagai pegawai perangkat desa dan akan menimbulkan tekanan sosial di lingkungan kerja serta masyarakat. Meski J sudah menyuruh Risna untuk menggugurkan kandungannya, Risna tidak ingin melakukannya. Risna tetap ingin mempertahankan kehamilannya meski J tidak siap. Dikarenakan hal itu, J jadi panik. Dia takut kehamilan Risna akan diketahui oleh warga sekitar. Dan di saat itu dia memikirkan berbagai cara untuk mencari jalan keluarnya. Sampai akhirnya dia mengajak Risna untuk bertemu. Di saat itu, Risna memang sedang berada di rumah karena sedang libur kuliah. J mengatakan bahwa dia ingin membicarakan tentang kehamilan Risna sebelum ada yang mengetahui. Lalu Risna pun mau. Mereka pun kemudian sepakat bertemu pada hari Jumat tanggal 3 Oktober 2025. Pada hari itu, sebenarnya Risna ingin pergi ke desa Luwuk Sampun untuk mengurus surat program Keluarga Harapan atau PKH. Risna berencana akan bertemu dengan J setelah pulang dari desa Luwuk Sampun. Di saat itu, J mengajak Risna untuk bertemu di lahan kosong dekat lapangan voli yang berada di Desa Merah. Lokasi tersebut cukup jauh dari pemukiman warga. Di malam hari, di lokasi tersebut cukup sepi dan gelap. J sengaja meminta Risna untuk datang sekitar jam 6 sore. Setelah Risna menyelesaikan urusannya di desa Luwuk Sampun. Sementara itu J ternyata sudah merencanakan hal yang sangat kejam. Mungkin dia sudah tidak bisa berpikir jernih. Tidak tahu harus melakukan apa lagi. Sudah lelah dengan mencari jalan keluar. Dia akhirnya memikirkan sebuah tindakan yang benar-benar mengerikan. J akan berusaha meminta kepada Risna untuk menggugurkan kandungannya di pertemuan itu juga. Tapi apabila Risna tidak mau, maka J terpaksa akan menganiaya Risna, bahkan tidak segan-segan menghabisi nyawa Risna. Sebelum bertemu dengan Risna, J sudah mempersiapkan tali dari rumah dan membawanya saat bertemu. Sekitar jam 6:30 sore, setelah mengurus surat PKH, Risna pun tiba lebih dulu di lokasi tempat dia berjanji dengan J menggunakan sepeda motornya. Risna sempat menunggu J di saat itu sambil duduk di atas motor. Sementara itu J sedang mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Risna, lengkap dengan alat eksekusinya. Dia membawa tali yang rencananya akan dia gunakan untuk menjerat leher Risna apabila Risna tidak mau mengikuti keinginannya. Singkat cerita, J kemudian datang ke lokasi sembari berjalan kaki. Sesampainya dia di lokasi, J langsung melakukan pembicaraan yang cukup serius dengan Risna. J berdiri di depan Risna yang tengah duduk di atas sepeda motornya. Di saat itu dia langsung to the point. Dia langsung mengutarakan kalau dia ingin Risna menggugurkan kandungan tersebut secara paksa. Risna sontak kaget. Dia sudah bilang dia tidak mau menggugurkan kandungannya dan dia langsung menolak dengan tegas. Dia ingin mempertahankan calon bayinya tersebut. Di saat itu juga, emosi J langsung memuncak. Dia kehilangan kendali. Dia melihat ke arah sekitar dan ada sebuah papan kayu sepanjang kurang lebih 70 cm berada di dekatnya. J mengambil papan kayu itu dan menghampiri Risna kembali. Tanpa belas kasihan, J langsung menghantam bagian belakang kepala Risna dengan sangat brutal dengan papan kayu tersebut. Akibat pukulan yang bertubi-tubi, Risna terjatuh dari sepeda motornya. Namun J kembali memukul Risna di bagian leher dan wajah. Risna berteriak histeris, meminta J untuk berhenti memukulnya. Dia memohon-mohon sambil berusaha melawan, namun cairan merah mulai mengalir dari luka robek akibat pukulan papan yang diterimanya. Dengan sisa tenaga, dia merangkak ke arah sepeda motor dan berusaha menyelamatkan diri. Akan tetapi tragisnya, J menarik tubuh Risna, membalikan badannya, dan J kemudian menindih tubuh Risna dan menekan tangan Risna dengan lututnya agar Risna tidak dapat melawan. Di saat itu juga, Risna merintih kesakitan. Dia memohon agar J berhenti. Tiba-tiba, J menekan leher Risna dengan sangat kencang menggunakan kedua tangannya. Dia menekan cukup lama, hingga sekitar 5 menit lamanya. Di saat itu, Risna kesulitan bernafas. Dia berusaha sekuat tenaga dan J kembali menekan leher Risna menggunakan kedua tangannya hingga sekitar 15 menit lamanya. Risna benar-benar tidak bernafas dan tidak berdaya. Setelah itu, barulah J melepaskannya. Dia melangkahkan kaki ke arah sekitar dan mengambil tali. Di saat itu, dia melilitkan tali tersebut ke leher Risna dan menariknya dengan sangat kencang selama 5 menit untuk memastikan Risna benar-benar tewas.
Setelah Risna sudah tidak bergerak lagi dan tidak bernafas lagi, J langsung menghentikan aksinya. Dia di saat itu merasa sangat lega. Dia berpikir tindakannya tersebut yang menghabisi nyawa Risna akan membebaskan dia dari beban tanggung jawab terhadap kehamilan Risna. Padahal dia baru saja membuat sebuah masalah yang jauh lebih besar. Dia menghabisi 2 nyawa sekaligus, yaitu Risna dan calon bayinya. Di hadapan jasad Risna, J mengambil handphone Risna, surat PKH yang dibawa oleh Risna, dan lalu dia langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor milik Risna. Dia sempat-sempatnya sudah menghabisi nyawa Risna, juga menjarah harta benda milik Risna. Selama dalam perjalanan dia melarikan diri, tepat sekitar pukul 10 malam, J membuang handphone Risna ke Sungai Mentaya. Lalu J pergi ke arah desa Tumbang Boloy, Kecamatan Antang Kalang, Kota Waringin Timur, untuk bersembunyi. Sementara itu, di sisi lain, pihak keluarga Risna sudah mulai khawatir karena Risna tidak kunjung pulang ke rumah. Sebelumnya, Risna hanya pamit kepada pihak keluarga bahwa dia ingin mengurus surat program Keluarga Harapan atau PKH. Tapi setelah beberapa jam, Risna tidak ada kabar dan tidak kembali ke rumah. Lalu kakak kandung dan kakak ipar Risna yang bernama Edel dan Ayu berinisiatif untuk mencari Risna. Mereka berkeliling di sekitar desa, termasuk lokasi-lokasi yang biasanya dilalui oleh Risna, mulai dari Desa Merah hingga ke Desa Luwuk Sampun. Hingga ketika mereka melewati lapangan voli, mereka tiba-tiba melihat ada tubuh seorang perempuan tergeletak di sebuah lahan kosong yang berada tidak jauh dari area lapangan voli di Desa Merah. Di saat itulah mereka menyadari bahwa itu adalah Risna. Edel dan Ayu langsung kaget. Mereka syok melihat hal tersebut. Mereka berteriak histeris dan langsung menghampiri tubuh Risna sembari berteriak meminta tolong kepada warga sekitar. Saat ditemukan, kondisi Risna sudah tidak bernyawa dengan kondisi bersimbah cairan merah. Bahkan cairan merahnya masih mengalir dari telinga Risna. Di dalam kondisi panik, mereka kemudian melaporkan hal ini kepada pihak kepolisian. Tidak berselang lama, pihak kepolisian dari Polsek Parenggean bersama dengan Polres Kota Waringin Timur datang ke lokasi tersebut. Mereka langsung mengamankan lokasi dengan memasang garis polisi serta melakukan olah TKP. Berdasarkan dari hasil olah TKP, ditemukan adanya sejumlah petunjuk penting, termasuk jejak kekerasan, posisi korban, serta barang-barang yang tertinggal di sekitar TKP. Di saat itu, identitas korban sudah dipastikan, yaitu Risna. Jenazah Risna kemudian dibawa ke RSUD Dr. Murjani Sampit untuk dilakukan proses otopsi guna memastikan penyebab dari kematiannya. Selain itu, pihak kepolisian juga memeriksa saksi-saksi di sana, termasuk anggota keluarga korban, warga di sekitar lokasi, sampai teman-teman dekat korban. Berdasarkan dari keterangan saksi, diketahui bahwa Risna terakhir kali berpamitan ingin mengurus surat PKH di Desa Luwuk Sampun. Saat itu mereka tidak ada yang tahu kemana Risna pergi setelahnya, hingga akhirnya Risna ditemukan tidak bernyawa di lahan kosong. Penyelidikan pun berlanjut karena kurangnya informasi dari para saksi, dan penyelidikan mulai mengerucut pada lingkaran orang-orang terdekat korban. Dari informasi warga setempat, Risna diketahui ternyata sempat bertemu beberapa kali dengan seorang pria yang berinisial J, yang mana pria itu ternyata merupakan seorang perangkat desa. Di tengah proses penyelidikan intensif, jenazah Risna yang sebelumnya menjalani proses otopsi sudah selesai diperiksa. Dari hasil otopsi ditemukan fakta Risna meninggal dunia akibat kekerasan fisik, dan yang paling mengagetkan adalah ternyata diketahui bahwa dia dalam kondisi hamil sekitar 12 minggu atau 3 bulan. Saat itu sontak keluarga pun kaget, bagaimana bisa Risna yang masih kuliah, belum menikah, tapi sudah hamil. Kematian Risna dianggap tidak wajar dan mengarah kepada tindak pidana penghilangan nyawa. Dari hasil otopsi tersebut, kemudian menguatkan dugaan tindak pidana yang menjadi dasar hukum ke tahap selanjutnya. Setelah proses otopsi selesai, jenazah Risna kemudian dipulangkan ke rumah keluarga di Desa Merah, Kecamatan Tualan Hulu. Di rumah duka, isak tangis keluarga dan kerabat menyelimuti suasana di hari itu. Warga setempat turut berdatangan untuk berbelasungkawa. Kepergian Risna menghebohkan warga sekitar, terlebih karena Risna dikenal sebagai pribadi yang pendiam dan masih menempuh pendidikan. Bagaimana bisa dia berakhir dengan sangat mengenaskan. Hingga jenazah Risna dimakamkan dengan layak di pemakaman umum desa setempat, pihak keluarga masih belum bisa menerima. Mereka berharap pelaku dapat segera ditangkap dan dihukum seberat-beratnya.
Pihak kepolisian terus melakukan proses penyelidikan secara menyeluruh. Polisi yang sebelumnya melakukan olah TKP tidak menemukan surat PKH, handphone, hingga sepeda motor milik Risna di TKP. Sehingga muncul dugaan bahwa barang-barang tersebut sudah dibawa oleh pelaku. Pihak kepolisian kemudian melakukan pelacakan terhadap sepeda motor korban dan melakukan penelusuran jejak digital handphone milik korban. Dan berdasarkan keterangan saksi, jejak pergerakan hingga pelacakan data komunikasi serta kendaraan mulailah terdeteksi kemana arah si pelaku kabur. Dan di saat itu, pria yang berinisial J sudah mulai menjadi target dari pihak kepolisian karena diduga terlibat di dalam aksi penghilangan nyawa terhadap Risna. Pihak kepolisian kemudian melacak keberadaan J hingga ke wilayah kecamatan yang lain. Akhirnya, keberadaan J pun berhasil diketahui, yaitu dia berada di desa Tumbang Boloi, kecamatan Antang Kalang. Polisi segera melakukan pengejaran terhadap J hingga pada hari Minggu tanggal 5 Oktober 2025. Dini hari, J berhasil ditangkap di tempat persembunyiannya tanpa perlawanan. J langsung digelandang ke Mapolres Kota Waringin Timur untuk menjalani pemeriksaan intensif. Di hadapan pihak kepolisian, J mengakui semua perbuatannya. Dia tidak mengelak sama sekali. Yang pertama kali dia akui adalah dia sudah membuang handphone milik korban ke Sungai Mentaya. Pihak kepolisian kemudian mencari keberadaan handphone tersebut demi memperkuat bukti. Dan setelah penelusuran, pihak kepolisian akhirnya mendapatkan keberadaan handphone milik korban. Lalu, pihak kepolisian juga mengamankan bukti-bukti yang lain, di antaranya 1 unit motor Honda Revo X dan handphone Infinix warna hitam milik korban, tali putih dan juga biru, serta sepasang sandal merah, serta potongan papan kayu berukuran 2x20 cm yang digunakan untuk menghantam kepala korban dan beberapa pakaian milik korban dan pelaku. Di dalam hasil pemeriksaan, J mengaku menyesal telah berbuat demikian. Dia menyatakan bahwa dia belum siap untuk bertanggung jawab atas kehamilan korban yang merupakan kekasihnya. Dia mengakui sempat meminta korban untuk menggugurkan kandungannya. Namun permintaan itu ditolak karena korban ingin mempertahankan kehamilannya tersebut. Pelaku kemudian mengajak korban untuk bertemu di lokasi yang sepi dengan dalih ingin membicarakan hubungan mereka dan kehamilan korban. Tapi di dalam pertemuan itu, justru keduanya tidak menemukan titik temu. Penolakan korban kembali memicu emosi pelaku hingga akhirnya terjadi tindak kekerasan terhadap korban. Setelah menyadari korban tidak lagi bergerak, J mengaku panik dan memilih untuk melarikan diri dari lokasi kejadian. Dia juga mengambil barang-barang milik korban, termasuk sepeda motor korban yang digunakan untuk melarikan diri. Lalu J kemudian bersembunyi di wilayah kecamatan lain, hingga akhirnya berhasil ditangkap oleh polisi 2 hari kemudian. Meski sudah menyatakan penyesalannya, J tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Dia dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang penghilangan nyawa berencana, subsidiar pasal 338 KUHP tentang penghilangan nyawa dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Saat ini, proses hukum terhadap J sebagai tersangka masih terus berlanjut. Sementara itu, duka mendalam masih menyelimuti keluarga korban. Kesedihan itu kian bertambah setelah keluarga mengetahui bahwa Risna tengah dalam kondisi hamil saat nyawanya direnggut. Itu dia sobat, kisah dari Risna yang dihabisi oleh pacarnya karena tidak mau menggugurkan kandungannya dari hasil hubungan bersama si pelaku. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini? Oh ya sobat, aku pengen ngasih tahu ke kalian, Kata Pena tergabung di dalam program YouTube Shopping Affiliate. Nah, buat kalian yang sedang mencari barang-barang yang menarik dan keren, aku punya beberapa rekomendasi produk untuk kalian. Kalau tertarik, langsung saja klik link produk di pojok kiri bawah untuk pembeliannya.